Saudara, banyak orang yang datang kepada Yesus, datang hanya karena ingin meraih dan mendapatkan hal-hal yang remeh dan melepaskan harta yang sesungguhnya sedang ditawarkan oleh Yesus kepada mereka. Banyak di antara orang-orang yang datang kepada Yesus hanya karena ingin mencari makan, ingin mendapat berkat, mengalami atau melihat mukjizat, namun tidak bisa melihat hal yang lebih dalam, yang berharga, yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu dirinya sendiri. Setelah mereka makan, setelah mendapatkan apa yang mereka cari, atau setelah mengalami mukjizat, mereka kemudian meninggalkannya. Dan ini adalah sebuah ironi, saudara. Banyak orang berada sangat dekat dengan kebenaran, namun jauh dari nilainya. Ibarat seseorang yang menggenggam sebuah harta di tangan, tetapi kemudian mengabaikannya dan hanya menginginkan bungkusnya. Atau ibarat seseorang memegang debu, kemudian melepaskan emasnya. Nah saudara, salah satu peristiwa yang dicatat oleh Injil di dalam peristiwa perjalanan Tuhan Yesus menuju salib adalah adanya sejumlah perempuan yang menangis dan meratapi dia. Di dalam Lukas 23 ayat 27 sampai 28, sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antara banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara, siapakah perempuan-perempuan ini? Dan mengapa mereka menangisi dan meratapi dia? Nah, perempuan-perempuan ini, saudara, menangis karena tidak tega melihat perlakuan prajurit Romawi yang menyesah dan memukuli Yesus. Mereka merasa begitu kasihan melihat Tuhan Yesus berjalan tertatih dengan darah yang bercucuran, dengan seluruh tubuh penuh dengan luka, dan ia sangat kesakitan. Nah, sebagai manusia normal, saudara, yang punya hati nurani, pasti akan merasa tidak tega dan menangis melihat peristiwa itu. Nah, siapakah perempuan-perempuan ini? Mereka, saudara, bukanlah perempuan-perempuan yang termasuk di dalam golongan para murid. Bukan Maria Magdalena atau perempuan lain yang biasa bersama-sama mendengar ajaran Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan ini lebih tepat jika disebut sebagai simpatisan yang tidak mengenal secara pribadi siapa Tuhan Yesus. Mereka sebenarnya juga tidak percaya dan juga tidak mengikuti Tuhan Yesus. Namun mereka bersimpati atas penderitaan yang dia alami. Nah, ketika perempuan-perempuan ini menangisi Yesus dan meratapi dia yang disebabkan karena rasa kasihan karena penderitaan yang dialaminya, Tuhan Yesus berbalik dan berkata kepada mereka, "Jangan kamu menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami." Saudara, apakah arti dari perkataan ini? Dan mengapa Tuhan Yesus tidak menerima empati dan rasa kasihan dari perempuan-perempuan ini? Saudara, Tuhan Yesus tidak membutuhkan rasa kasihan dari orang lain atas penderitaan yang dialami. Tuhan Yesus sendiri tidak menangisi dan mengasihani dirinya sendiri karena penderitaan yang dia alami. Jadi Tuhan Yesus menegur perempuan-perempuan itu supaya mereka mengalihkan kesedihan dan perhatian mereka kepada hukuman Allah yang akan menimpa jikalau mereka tidak bertobat. Ini yang perlu mereka tangisi. Perempuan-perempuan ini sudah melihat dan bertemu dengannya. Bahkan melihat sendiri dia menderita sesah yang luar biasa. Dan mereka sampai menangis dan meratap. Namun semua itu tidak ada gunanya jikalau mereka tidak bertobat dan tidak percaya. Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan perempuan-perempuan ini bahwa jikalau mereka tidak bertobat di hadapan Allah, maka ada suatu masa di mana suatu hal yang mengerikan akan terjadi. Dan jauh lebih baik jikalau mereka mati tertimpa batu daripada menghadapi kengerian yang akan terjadi tersebut. Kalimat ini adalah kutipan dari Nabi Hosea di pasal 10 ayat 8. Mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit runtuhlah menimpa kami. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan ini, saudara, adalah merupakan nubuatan peristiwa yang akan terjadi 40 tahun kemudian, yaitu tahun 70. Di mana kota Yerusalem akan runtuh dan hancur.
Bait Allah yang didirikan oleh Herodes hancur dan diperkirakan 1 juta lebih orang Yahudi mati terbunuh dan hampir 100.000 orang menjadi tawanan Romawi. Di antara orang-orang ini ada yang dilempar ke arena gladiator, saudara. Sebagian mati karena kerja paksa dan sisanya menjadi budak. Namun saudara, bukan itu yang paling mengerikan. Suatu hari kelak, penghakiman Allah akan jauh lebih besar dan lebih dahsyat daripada itu. Dan tidak ada yang bisa terluput dari murka Allah, bahkan murka anak domba yang sudah menawarkan keselamatan itu kepada setiap orang. Yesus memakai kalimat Nabi Hosea, saudara, untuk memberitahukan kepada perempuan-perempuan yang meratapi dia, apa yang akan mereka alami, betapa menakutkan jikalau mereka tidak melihat salib itu sebagai tempat perlindungan dari murka Allah. Hanya pada salib itu kita mendapatkan perlindungan yang sejati dan terhindar dari murka Allah. Apakah saudara sedih dan menangis ketika melihat dan menyaksikan video atau film peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yang begitu mengerikan itu? Mengapa saudara menangis? Apakah karena kasihan melihat penderitaannya? Saudara, air mata dan kesedihan tidak ada gunanya kalau tidak membawa kepada penyesalan akan dosa-dosa kita dan tidak membawa kepada pertobatan. Itu adalah air mata yang tidak berguna. Saudara, kita sudah memperingati Jumat Agung dan besok kita akan merayakan Paskah. Kiranya kita mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Kesedihan dan air mata kita kiranya karena penyesalan akan dosa yang membawa kepada pertobatan. Kiranya kita bukan seperti orang-orang yang mencari hal-hal yang remeh dan melepaskan harta yang sesungguhnya sedang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kiranya kita bukanlah orang-orang yang menginginkan bungkus, yang tertarik kepada selebrasi, ritual-ritual agama, namun tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengabaikan harta yang sesungguhnya Dia berikan kepada kita, yaitu dirinya sendiri. Mari arahkan fokus kita kepada dirinya, kepada pengorbanannya dan kasihnya yang Ia berikan kepada kita. Selamat merayakan Paskah esok hari dan sampai ketemu dalam topik renungan Sabtu berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.